Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-62. Saya akan membacakan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, dalam pembacaan ini kita melihat Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud sendiri. Ketika Raja Daud menuliskan Mazmur ini, apakah dia dalam keadaan yang baik? Kalau kita membaca dalam ayat yang keempat dan yang kelima, di sana kita menemukan bahwa Raja Daud sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam pergumulan. Dikatakan dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Nah, dari dua ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Raja Daud sedang dalam pergumulan. Dia sedang menghadapi persoalan. Dia dalam kondisi yang tidak baik. Dan dalam kondisi seperti itu ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkannya. Tentu mungkin ada orang yang berusaha menggulingkan dia untuk menjadi raja. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini kita juga sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah. Mari kita hari ini belajar dari Raja Daud. Bagaimana ia bisa mengatasi persoalan-persoalan itu, bagaimana ia bisa tenang, bahkan menang dari setiap persoalan-persoalan yang sedang dia hadapi. Dalam pembacaan di awal tadi, kita melihat bahwa dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, apakah yang membuat Raja Daud tetap tenang walaupun sedang menghadapi persoalan yang hebat? Apakah yang membuat Raja Daud tetap bisa optimis, tetap punya pengharapan dalam keadaan-keadaan sulit itu? Ya, dalam pembacaan Mazmur 62 kita akan melihat ada beberapa hal. Yang pertama, dalam ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Apa yang membuat Raja Daud tenang ketika menghadapi masalah? Yang pertama, karena pada Allah ada keselamatan. Daud percaya bahwa Tuhan atau di dalam Tuhan ada keselamatan. Sebesar apapun persoalannya, sebesar apapun masalahnya, dia pasti akan selamat. Dan itu telah dia buktikan berkali-kali dalam kehidupannya. Sejak awal kisah Daud, kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Setelah ia diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja, dikatakan dalam firman Tuhan, sejak saat itu ia disertai oleh Tuhan. Ketika ia ada di padang mengembalakan kambing domba, ia berani menghadapi singa, beruang, dan binatang-binatang buas lainnya. Seorang anak remaja berani menghadapi binatang-binatang buas yang luar biasa itu. Bahkan dia berhasil membunuh binatang-binatang itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, kemudian kita melihat cerita yang lain, yaitu ketika Daud menghadapi Goliat. Dan tentu ada banyak kisah-kisah lain yang luar biasa daripada Daud. Dan dari situ Daud menyimpulkan bahwa pada Tuhan ada keselamatan. Nah, dalam kehidupan kita mungkin ada banyak tantangan, pergumulan, masalah. Tapi ingatlah bahwa pada Tuhan ada keselamatan. Tuhan berkuasa menolong kita, Tuhan berkuasa melepaskan kita dan berikan kita kemenangan-kemenangan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Yang kedua, mengapa Daud tenang dekat dengan Allah? Sebab pada Tuhan ada harapan. Selalu ada harapan.
Meskipun kondisi keadaan tidak memungkinkan, tetapi dekat dengan Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Ada banyak pengalaman hidup Daud yang menunjukkan hal itu juga, ya. Ada harapan meskipun situasi tidak memungkinkan. Ketika dia menghadapi Goliat, secara hitung-hitungan tidak mungkin Daud bisa menang. Tetapi Daud percaya bahwa pertempuran ada di tangan Tuhan, dan dia maju. Meskipun secara perhitungan Daud tidak mungkin menang, tetapi pada Tuhan ada harapan untuk menang. Dan benar saja, Daud mengalahkan Goliat raksasa itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, selanjutnya yang ketiga, mengapa Daud tenang dekat dengan Allah? Yang ketiga, ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Yang ketiga, pada Allah ada perlindungan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu dilindungi oleh Tuhan. Memang persoalan tidak bisa dihindari. Semua orang bisa menghadapi tantangan, pergumulan, masalah. Tetapi yang membedakan adalah ada perlindungan dari Tuhan. Meskipun ia menghadapi berbagai tantangan, tetapi Daud tidak hancur hidupnya. Bahkan ketika anaknya sendiri berusaha untuk menggulingkan kekuasaannya, di sana kita tahu bahwa Tuhan melepaskannya. Ketika bangsa Israel sebagian besar mendukung Absalom, pada saat itu juga Tuhan memberikan dia kelepasan dan kemenangan. Sehingga Daud yang tadinya hendak dibunuh oleh anaknya sendiri, ia selamat karena Allah melindunginya. Bahkan yang kita tahu, Absalom sendiri yang pada akhirnya mati terbunuh. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, selanjutnya yang keempat, dalam ayat 12 dikatakan demikian. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa daripada Allah asalnya. Mengapa Daud begitu tenang dekat dengan Allah? Karena dia tahu bahwa pada Allah ada kuasa. Allah berkuasa melakukan segala perkara. Dia berkuasa untuk melepaskan, dia berkuasa untuk menyelamatkan, dia berkuasa untuk menyembuhkan. Ketika Daud sedang terdesak di Gua Adulam, dia berdoa di sana bersama dengan teman-temannya. Dan luar biasa, saat itu Tuhan membukakan jalan. Padahal Saul dan tentaranya sudah mengepung dia, tetapi Daud diselamatkan oleh Tuhan karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Nah, kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang dalam dunia ini. Bahkan kuasa Tuhan lebih besar daripada setiap persoalan umat manusia. Karena itu Daud sendiri percaya pada kuasa Tuhan, dan ia menjadi tenang. Apapun persoalan yang ia sedang hadapi, seberat apapun itu, ia tetap tenang. Dan yang kelima yang membuat Daud tenang dekat dengan Allah, dikatakan dalam ayat 13, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang kelima, pada Allah ada kasih setia. Allah adalah Allah yang tepat janji. Allah tidak pernah ingkar akan setiap janji-janjinya. Kan itu Daud percaya pada Tuhan. Tidak seperti manusia. Manusia kadang-kadang bisa ingkar janji, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang difirmankannya itu pasti digenapi. Kan itu Daud percaya pada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Karena Daud tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang pasti menggenapi setiap janji-janjinya, yang pasti menolong umatnya. Ketika ia berfirman akan menolong umatnya, akan melepaskan umatnya, hal itu pasti akan digenapi. Sebesar apapun tantangan yang sedang dihadapi, Tuhan bukan saja berkuasa, tetapi Dia setia untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin ada di antara kita sedang menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi,
ataupun ada masalah-masalah lain yang sedang kita hadapi saat ini. Mari kita memiliki hati seperti Daud. Mari kita memiliki iman seperti Daud. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena daripada Tuhan itu ada keselamatan, daripada Tuhan itu ada harapan, pada Tuhan itu ada perlindungan, pada Tuhan itu ada kuasa, pada Tuhan ada kasih dan setia. Biarlah kebenaran ini menjadi pegangan hidup kita, sehingga kita tetap kuat dalam menghadapi setiap persoalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia adalah Allah yang setia. Karena itu mari kita tetap percaya dan tidak pernah jemu-jemu berdoa pada Tuhan. Mungkin sampai hari ini doa-doa kita belum terjawab, tetapi ingatlah, Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Bahkan Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Karena itu percayakan semua pada Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita berdoa. Saya mengajak pendengar semua berdoa. Mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan, sedang menghadapi masalah, sakit penyakit, apapun itu. Mari bawa kepada Tuhan, letakkan di hadapan Tuhan semua itu, sebab Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Pada Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada harapan. Sekali lagi, pada Tuhan ada kuasa, pada Tuhan ada kasih setia, pada Tuhan ada perlindungan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah kami yang hidup, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu membawa setiap persoalan kami, apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, sakit penyakit kami serahkan semua pada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan adalah Allah yang hidup. Tuhan berkuasa melepaskan kami. Tuhan berkuasa menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami. Tuhan berkuasa menolong kami dari setiap persoalan-persoalan hidup kami. Tuhan berkuasa menjaga kami dari mara bahaya. Mungkin ada yang di antara kami yang sedang takut, sedang khawatir, sedang cemas. Kami percaya Tuhan Engkau berkuasa untuk melindungi kami, untuk menjaga kami dari segala mara bahaya, dari segala hal yang kami khawatirkan. Karena itu Tuhan, apapun yang menjadi beban kami pada hari ini, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan kami. Tuhan berkuasa untuk menolong kami apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap percaya dan bawa setiap persoalan kita pada Tuhan, sebab Ia berkuasa untuk menolong kita dan Ia setia pada setiap janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.